Oke, jadi kemarin tanggal 27 November itu pilkada di Indonesia, pemilihan kepala daerah. Jadi libur nasional gitu. Tapi aku harus meeting untuk ngebahas kerjaan di Kelapa Gading. Untuk ngebahas bisnis live agency lah, intinya aku rencana untuk membuat live agency bisnis gitu. Dan waktu itu dari Tangerang aku jemput teman aku di Sunter, habis itu meeting di Kelapa Gading. Nah, meeting ini dengan salah satu orang yang punya bisnis bisnis cupang gitu, ikan ikan cupang. Dan aku baru sadar, dan menurut aku tuh lucu lucu banget ikan-ikannya. Ada yang apa, sirip-siripnya tuh lucu-lucu deh, intinya gitu, bagus-bagus, dan jadi tertarik gitu. Terus cuman jadi suka aja sih, cuman buat piara kayaknya sayang gitu ya. Dan temen aku ini yang aku jemput, setelah kita meeting, kita ngobrol-ngobrol di jalan, kita ngobrol-ngobrol, habis itu menurut dia aku tanya lah kayak gimana kerjaan segala macam gitu. Akhirnya di situ dia cerita soal di kerjaan dia yang lain ada salah satu orang yang mempunyai sifat yang menurut dia nggak suka gitu loh. Dan aku tanya kayak seperti apa mungkin sifatnya. Siapa tahu ya kita bisa diskusi lah gitu. Dan yang dia sampaikan adalah ya sifatnya itu ketika ada satu kolega kerja dia yang ketika kalau lagi salah tidak bisa tidak bisa disalahkan gitu loh. Orang yang sifatnya ya yang sebenarnya dia salah tapi disalahin nggak bisa, dan malah bisa nyalain orang gitu. Menurut aku itu ngaco banget sih dalam dalam pola pikir, dalam karakter. Karena menurut aku ketika kita punya salah harusnya kita tahu gitu loh. Menurut aku sesimpel contoh ya, pernah kita bahas juga, sesimpel waktu itu aku pernah bahas soal orang naik motor lawan arah. Nah menurut aku itu ketika ditegur malah dia yang lebih marah. Menurut aku itu udah pola pikirnya berantakan sih. Karena orang-orang yang ya kan udah jelas ada peraturannya. Ini satu arah, kan arahnya kemana gitu. Kalau lawan arah ya kan peraturan udah dibuat ya karena pasti ada sebab dan akibat gitu. Akan menyebabkan kecelakaan atau segala macam yang kita nggak pernah tahu. Dan menurut aku ya itu emang harus dilakukan, harus didengar, dan harus benar-benar dijalankan gitu loh. Dan sifat yang kayak gini menurut aku nggak akan bisa membuat kita jadi lebih baik. Karena kita nggak bisa dengar kata-kata dari orang lain. Sebagai contoh, teman aku misalnya ngomongin ke aku kayak, Richard, begini gini, kamu jangan gini deh, kamu jangan apa ya, jangan suka telat deh. Aku malah cari alasan-alasan lain. Ya kan telat gara-gara jalanannya macet. Ya sebenarnya kan logikanya jalanannya udah tahu, aku udah tahu nih pasti macet. Ya udah jalan lebih pagi dong supaya nggak telat gitu. Jangan malah nyalain macetnya gitu loh. Menurut aku tuh cuman apa ya, alasan aja gitu. Dan cara-cara kayak gini banyak alasan, menurut aku jadi ngaco aja sih, secara apa ya, sayang aja lah intinya. Nggak membuat kita lebih baik gitu. Karena baik lagi yang pernah sering aku bahas di sini, yang sering aku sampaikan ya, apakah kita udah lebih baik dari kita yang kemarin gitu loh. Karena menurut aku setiap hari kita jalanin hidup kita harus lebih baik aja gitu. Ya nunjukin hal karakter yang seperti ini ada aja gitu. Orang tuh memang ada-ada aja sifatnya. Disalahin nggak bisa tapi malah nyalain orang lain. Menurut aku itu kacau. Dan ya sama-sama jadi belajar sih. Ya aku jadi refleksi diri lagi aja karena kemarin ngobrol dan diskusi soal itu kayak jadinya, waduh, ada ya hal sifat kayak gitu ya. Apakah gua jadi orang yang seperti itu gitu. Jadi lebih mikir ke sana sih. Tuh jangan sampai deh. Kalau gitu jangan sampai kayak gitu, ketika salah coba kita refleksi diri aja. Kalau memang ternyata kita tidak seperti itu, ya sudah, move on. Jalanin hidup lagi, lanjut aja gitu loh. Tapi kalau ternyata memang kita seperti itu, kita sadar sama diri kita akan jadi orang yang lebih baik, kita belajar. Jadi menurut aku poin pertama adalah ketika kita disampaikan sesuatu sama orang, dikasih feedback, dikasih kritik, refleksi diri aja dulu. Kayak gitu nggak ya? Oh kalau emang iya, ya udah, benerin. Kalau enggak, ya udah jalanin, jalan aja udah, move on gitu loh. Nggak usah malah bikin apa ya, pertahanan diri gitu. Dikasih tahu,
jangan kayak gini dong. Ah enggak, lu aja begini gitu. Maksud aku kayak buat apa memperpanjang masalah yang kasarnya tuh nggak harus diperpanjang ya. Sebenarnya bisa diselesaikan gitu loh. Buat apa? Sayang banget gitu. Dan itu kan jadi hambatan membuat kita jadi lebih sukses. Atau membuat kita bisa jadi lebih baik lah. Orang juga jadi nggak suka. Kredibilitas kita turun. Value kita turun. Coba kalau misal ternyata orang aku yakin akan lebih menghargai ketika kita dengerin apa kata orang. Ini seperti yang udah aku baca bukunya di How to Win Friends and Influence People. Kalau misalnya orang cerita, orang kasih kita input, orang cuma mau didengar gitu loh. Sesimpel, oke, saya dengarkan kata-kata Anda, saya akan coba lakukan kalau memang itu punya manfaat buat saya gitu. Seperti kan, intinya gitu lah. Kita nggak usah ngomong itu di depannya dia, tapi nanti kita dengerin dulu aja. Oke, siap. Terima kasih buat kritiknya. Coba akan saya pikirkan gitu. Seenggaknya kan kayak gitu. Ketika kita lakuin itu, aku yakin orang yang kasih kritik dan kasih feedback akan lebih respect sama kita. Intinya gitu sih. Menurut aku orang-orang di sekitar kita yang mau kasih feedback, menurut aku feedback kritik itu harganya mahal. Bukan menyerang personal kok, orang juga mikirin dirinya sendiri. Orang juga justru ketika dia kasih kita feedback, ketika kasih kita kritik, berarti kan dia sudah apa ya, mau membuat kita jadi lebih baik, mau mau kita lebih baik. Itu positifnya ya, objektif positifnya gitu kalau kita mau berpikir lebih luas gitu. Kritik itu bukan semena-mena untuk menyerang personal kita, enggak juga gitu, apalagi teman dekat sendiri yang ngasih tahu, enggak bakal lah, kecuali emang temennya toksik gitu, kamu bergaul di lingkungan toksik ya mungkin gitu. Tapi ketika kita punya teman baik yang sama-sama membangun, ketika kita dikasih kritik, ya kemungkinan besar ya tujuan dia untuk membangun kita gitu, membuat personal kita lebih baik. Itu sih, itu yang kemarin setelah aku ngobrol sama teman aku ini, sampai sampai akhirnya karena di mobil kita ngobrol itu, nyampe rumah dia bilang ngopi dulu yuk bentar, kita ngobrol lagi, ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya baru pulang gitu. Ya lucu sih, emang sifat orang tuh banyak macam sekali. By the way, dulu aku sama teman aku ini pernah sempet ada konflik sedikit dalam urusan kerjaan, tapi kami berdua sama-sama belajar, sama-sama tahu. Udah lama banget sebenarnya, udah kayak sekitar 10 tahun lalu. Tetap masih punya satu circle pertemanan, tapi kami waktu itu dalam hal kerjaan sempat ada clash sedikit karena satu dan lain hal, tapi sekarang sudah sama-sama ngerti, makanya mau kerjasama lagi. Tapi ya kita sama-sama belajar lah dalam hal tersebut gitu. Ya memang orang banyak macamnya, gimana cara kita coba bisa ngerti aja sih. Kalau dulu kata mama aku, kalau mau di ngertiin orang, coba belajar ngertiin dulu deh. Belajar give dulu, berarti sebenarnya kita belajar. Kalau misalnya kamu mau dilihat orang, coba belajar lihat orang dulu aja. Kalau kamu mau ditanya orang, tanya orang dulu aja gitu loh. Jadi sesimpel ya, ketika ada orang kita ngobrol, tanya gimana kerjaan, apa kabar, dan segala macam, gimana keluarga, sehat-sehat, orang tua, dan gitulah. Itu aku belajar banget sih, karena sejatinya dulu aku malas banget untuk berkomunikasi gitu. Tapi menurut aku sekarang itu penting sekali. Ya seenggaknya buat kita bisa lebih engage sama orang, tahu cerita orang. Karena menurut aku cerita orang itu unik-unik, banyak macem banget, dan kita bisa belajar dari setiap cerita yang orang kasih tahu ke kita. Dan menurut aku itu berharga sekali. Pengalaman-pengalaman orang itu berharga sekali. Itu sih. Em, Mungkin itu aja yang mau dibahas hari ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga ada pesan yang bisa diambil, semoga bermanfaat. Terima kasih.